Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, kakang dan teteh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita awali perjumpaan pagi ini dengan mengucap pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat yang begitu derasnya menerpa kita semuanya. Kenikmatan yang kita inginkan atau tidak kita inginkan, Allah pasti cukupkan. Karena sejatinya kewajiban Allah mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Maka kalau rezeki, maut, jodoh, itu semuanya adalah urusan Allah. Jangan sombong kita ikut campur di dalamnya, memastikan, mendahului dan lain sebagainya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga kita termasuk umatnya yang berkomitmen mengikuti, menapaki pijakan-pijakan yang pernah beliau lakukan. Karena sejatinya sunnah dan perjalanan hidup Nabi ibaratkan bahtera yang pasti akan menghantarkan kita pada bahagia. Dan siapapun di antara kita yang jauh dari sunnah Nabi, jangan kaget kalau kebahagiaan itu sulit diraih dan dimiliki oleh kita semuanya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika peristiwa Fathul Makkah, di mana Fathul Makkah adalah fathan mubina, kebebasan yang nyata, penaklukan yang nyata. Bukti semua berita gembira itu terkumpul. Dahulu Nabi memulai dakwah seorang diri, kemudian ditemani sang istri tercinta yang akhirnya meninggalkan beliau pergi, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu datang beberapa sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman, hingga akhirnya berkumpullah menjadi majmu'ah, perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang terpilih. Sampai Rasulullah mengatakan al-asrah mubasirina fil jannah, 10 orang yang disegerakan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga. Kemudian volume itu melebar hingga akhirnya Nabi terusir dengan penuh kesedihan meninggalkan kota Makkah. Di atas bukit Rasulullah memandang ke arah Makkah ketika beliau ingin berpisah dengan Makkah. Ya Makkah, aku begitu mencintaimu. Andai saja kaumku tidak mengusirku, tentunya aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Maka Rasulullah dengan derai air mata meninggalkan kota Makkah. Namun sesampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, Rasul pun mengucapkan ucapan salam kepada Madinah. Ya Madinah, aku datang. Ya Allah, jadikan aku cinta kepada Madinah seperti aku mencintai Makkah. Maka Allah pun mengabulkan kecintaannya hingga Rasul pun meninggal di kota Madinah. Hingga akhirnya Allah memberikan kekuatan kembali pada kaum muslimin, hingga kaum muslim bisa menaklukkan kota Makkah di tahun 7 atau 8 Hijriah. Terbukalah semua gembong-gembong kemusyrikan. Bahkan Islam yang dulu dipandang sebelah mata kini datang penuh wibawa. Orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Islam, termasuk di dalamnya Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Sufyan dan lain sebagainya. Hingga ada satu kabilah yang didatangi kaum muslimin, sebagian ditawan, sebagian dan sebagian lagi pergi. Dan salah satu di antara orang yang pergi itu adalah sahabat yang akan kita bahas, bernama sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim adalah seorang sahabat yang Masya Allah luar biasa. Adi bin Hatim adalah seorang sahabat yang awalnya itu benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Adi bin Hatim pun termasuk staf ahlinya orang Romawi. Hingga ketika tahu bahwa Rasulullah melebarkan sayap-sayap kekuasaannya oleh kaum muslimin, mereka mengadu domba tuh antara kaum muslimin dan Romawi, dan itu yang diharapkan gitu. Tetapi ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara adik perempuannya Adi bin Hatim itu tertawan. Ketika tertawan,
Disitulah kemudian adiknya Adi bin Hatim itu terbuka hatinya memeluk indahnya Islam saat melihat indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Bahkan ketika diberikan kesempatan kembali oleh Rasulullah untuk berjumpa dengan Adi bin Hatim, adiknya berpesan seperti ini, cepat kamu temui Muhammad. Kalau dia benar-benar seorang nabi, kau akan mendapatkan kemuliaan. Dan kalau dia benar-benar seorang raja, kau pun akan mendapatkan kehormatan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Adi bin Hatim. Ketika Adi bin Hatim datang, kemudian Rasulullah mengatakan, "Man anta? Siapa kamu?" Dari kejauhan suara itu mengatakan, "Saya Adi bin Hatim." Kata Rasulullah, "Ta'al, sini, masuk." Masya Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lihat adab dan akhlaknya Nabi. Bagaimana mungkin orang tidak terpukau dengan indahnya Islam dahulu, sedangkan yang membawanya adalah sebaik-baik manusia bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini banyak agama ini, kebaikan agama ini tidak sampai. Itu sebabnya karena buruk yang menyampaikan. Makanya retorika atau cara itu terkadang lebih penting daripada materinya. Itulah mengapa at-thariqah ahamu minal maddah. Teman-teman Gontor pasti sangat masyhur dengan kalimat ini. Ada namanya pelajaran mahfudhat gitu, kata mutiara. At-thariqah ahamu minal maddah. Tata cara itu terkadang lebih penting daripada sebuah materi. Contoh, saya ngasih minum, memberikan minum ke salah satu teteh di sini. Ini memberikan minum adalah perkara yang baik, tapi kalau menyodorkannya dengan kaki bukan menjadi kebaikan. Ternyata banyak orang hari ini ingin tahu kebenaran, tapi tidak belajar bagaimana menyampaikan sebuah kebenaran. Itulah yang disebut dengan dakwah. Ketika Adi bin Hatim diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam ruangan, kemudian Rasulullah menyodorkan alas di mana tempat biasa beliau duduk, sampai Adi bin Hatim menolak. "La, engkau duluan ya Muhammad." "Enggak," kata Rasulullah, "Fadhal, silahkan kamu yang duduk." Maka bayangkan seorang tamu Nabi duduknya di atas singgasana, bahasanya Nabinya duduk di lantai. Adi bin Hatim bilang, "Ini mah bukan raja kayak gini mah. Raja nggak mungkin kayak gini." Masya Allah. Setelah berdialog lama, ngobrol dan lain sebagainya, membuktikannya, kemudian Rasulullah menemukan, tiba-tiba kenapa kamu ragu terhadap A, B, C, D? Rasul sudah tahu duluan keraguannya Adi bin Hatim. Maka disitulah Adi bin Hatim berkutip di dalam, bergumam di dalam hatinya, ini bukan raja, ini benar-benar nabi. Saya belum berucap apa-apa pun orang ini tahu apa yang ada di dalam isi hati saya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Adi bin Hatim, apakah engkau ragu masuk Islam gara-gara di agama Islam ini masyarakatnya kekurangan, tidak ada harta di dalamnya? Sebentar lagi kamu akan tengok di mana masa orang berbagi sedekah, berbagi infak tidak ada yang menerimanya." Satu, nah 3 bukti Nabi tadi nih, satu diuruti. Kelak kamu akan menemukan di mana satu waktu, katanya, satu waktu di mana orang berbagi infak, harta, sedekah tidak ada yang menerimanya. Kedua, apakah kamu ragu masuk agama Islam lantaran jumlah kami sedikit atau jumlah kami banyak sedangkan peralatan perangnya sedikit? Tentang keamanan, nanti kamu akan saksikan perempuan berjalan dari Qadisiyah sampai ke Baitullah, tidak ada yang ngawal, aman bolak-balik. Perempuan loh, dari Qadisiyah lari ke Baitullah, Masjidil Haram, tidak ada yang ngutak-ngatik. Padahal di zaman itu perempuan sangat tidak aman sekali. Silahkan nanti kamu akan saksikan betapa amannya seorang perempuan bolak-balik haji umrah, tidak ada yang menyakiti. Masya Allah. Apakah di sini karena tidak ada kerajaan yang megah kamu ragu ya Adi bin Hatim? Kamu juga akan saksikan istana putihnya Romawi itu akan ditaklukkan oleh kami. Wah, Masya Allah. 3 ucapan itu ternyata step by step Adi bin Hatim menyaksikannya. Pertama, ketika diucapkan kalimat tersebut, Adi bin Hatim langsung mengucapkan kalimat syahadat. Dan seiring perjalanan waktu, ternyata Adi bin Hatim membuktikan. Pertama, Rasul berjanji. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika yang kamu takuti adalah seputar harta masuk agama Islam ini, satu saat nanti kamu akan mendapatkan di mana orang berbondong-bondong ingin berinfak, bersedekah, namun tidak ada yang menerimanya. Dan zaman itu dihadirkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana orang berbondong-bondong ingin membagikan harta itu bingung, nggak ada mustahiknya, nggak ada yang penerimanya. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz di Daulah Umayyah. Masya Allah. Di pemimpin yang ke-12 atau ke-11-nya itu, Masya Allah. Jadi bingung. Jadi para akhwat ummahat kalau ingin berbagi itu bingung, nggak ada yang mau menerima.
Ya, karena semuanya sudah merasa memiliki harta. Saking luar biasa Allah bentangkan dunia tersebut. Yang kedua, Rasulullah juga berjanji bahwa nanti akan ada perempuan yang berangkat dari Qadisiyah sampai ke Baitullah Masjidil Haram, tidak ada yang ngutak-ngatik. Di zaman khalifahan pun sudah terjadi, di mana perempuan begitu amannya luar biasa. Dan yang ketiga, Istana Putih milik orang Romawi itu nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan betul, di zaman Umar bin Khattab lah imperium tersebut ditutup oleh kebesaran-kebesarannya. Dari situlah kemudian Adi bin Hatim semakin percaya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adi bin Hatim ini adalah sahabat yang dikenal sangat-sangat dermawan. Yang paling dikenal dari seorang Adi bin Hatim adalah kedermawanannya. Pernah satu ketika diriwayatkan ketika Adi bin Hatim ini punya bejana-bejana yang besar, itu dipinjam oleh tetangga. Dipinjam. Jadi kalau kita mungkin tetangga lagi ada hajatan tuh, terus tetangga pengen minjem peralatan panci dan lain sebagainya, tolong pinjamkan kepada Adi bin Hatim, kan Adi bin Hatim orang yang dumalin, punya harta, tolong pinjam peralatannya. Dipinjemin sama Adi bin Hatim lengkap dengan isi-isinya. Lengkap dengan, nanti kita akan kita korelasikan dengan kondisi hari ini. Kondisi kebalik, kalau ngebalikin harus ada isinya. Bedanya nih. Maka ketika itu Adi bin Hatim pun meminjamkan panci-panci tersebut full dengan isi-isinya, plus jatah semut yang nanti akan dikasih makan. Karena dia juga tetangga kita yang berhak untuk mendapatkan makanan ini, katanya. Sampai kepada orang yang meminjamkan kaget, saya minjamkan bejananya bukan isinya. Kembalikan kembali. Dibawa sama orang-orang, berbondong-bondong, kemudian diserahkan. Ketika diserahkan, ya Adi bin Hatim, maaf pemberianmu ditolak karena si fulan hanya meminjamkan pancimu, tidak meminjamkan isinya. Demi Allah, saya tidak meminjamkan pancinya kecuali dengan isi-isinya. Jadi kalau mau minjem di saya pancinya, harus terima juga isi-isinya. Subhanallah. Inilah kedermawanannya sahabat, Masya Allah. Gak ada sahabat yang traktir mie ayam tahun ini kita harap dituntut, gak ada. Gak ada. Lu ingat gak tahun kemarin waktu kamu traktir mie ayam, gantian, gak ada. Sahabat itu tidak ada memiliki penyakit bakhil. Makanya kenapa di dalam Al-Quran, wa mayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa saja yang terjaga dari sifat yang namanya bakhil, pelit, pasti dia menjadi orang yang happy. Ternyata di antara kita yang tidak menjadikan kita bahagia itu karena terjangkiti penyakit syuh, bakhil, pelit. Penyakit bakhil itulah yang menjadikan umat hari ini terlunta-lunta dalam kehinaan karena si kayanya semakin kaya, si miskinnya terus semakin miskin. Namun Adi bin Hatim membuktikan, di mana Adi bin Hatim, satu, masalah sholat beliau begitu cinta. Makanya tidaklah beliau semenjak masuk Islam adzan berkumandang kecuali beliau sudah bersuci dan sudah berada di dalam masjid. Masya Allah, saking luar biasanya. Ini nasihat buat anak. Ada seorang saya ditanya, ya Syekh, kalau kita ingin merubah hidup kita nih, dari mana sih proses hidup? Idza aradta an tughayyiru nafsaka fala ta'lam min aina tabda. Jika kamu ingin merubah hidupmu namun kamu tidak tahu dari mana kamu memulai, maka mulailah dari merubah salatmu. Merubah salatmu. Mulai dari wudunya diperbaiki, salatnya on time, ruku dan rukunnya semuanya tertunaikan, perbaiki. Karena Umar bin Khattab pernah mengatakan untain sebuah nasihat yang sangat indah, terutama saya wasiatkan para akhwat, para ummahat. Kata Umar bin Khattab, man dayya'aha wa ma siwaha adya'. Barang siapa yang meremehkan perkara sholat, maka perkara lain akan jauh lebih diremehkan. Jadi ukurannya, barometernya adalah salat. Itulah alasannya kenapa Nabi berwasiat ketika ingin meninggal dunia, bukan ummati yang seperti banyak teman-teman dengar, bukan, itu hadis sahih. Yang sahih bukan ummati, tapi yang disebut adalah as-shalah, salat, walau berwasiat kepada umatnya. As-shalah wattaqullaha fima malakat aymanukum. Salatlah kamu, salatlah kalian wahai umatku, dan bertakwalah kepada Allah dengan budak-budak yang kau miliki. Salat. Nah sekarang jika para akhwat yang diuji oleh Allah nih, kalau laki-laki kan enak ada alarmnya. Alarmnya adalah masjid, adzan, iqamah. Nah perempuan ini yang biasanya mengulur-ulur waktunya. Sholat ke Pak Ustadz? Iya sholat, tapi injury time. Sudah terakhir mau lipri terakhir tuh, baru tuh sholat. Ditegur oleh Allah. Fawailul lil musallin. Siapakah orang yang sholat tapi rugi? Alladzi kata ulama, alladzi kharaja aw takhruj min waqti sholati, orang yang sholat tapi keluar daripada waktunya. Sholat mah sholat, tapi keluar pada waktunya. Masya Allah.
Apalagi kalau kita mau ketat kan, ngitung waktu sholatnya ngitung waktu alam, bukan ngitung waktu jamnya. Karena waktu jam itu sebenarnya hasil ijtihad ulama. Para ulama dulu kan nggak ngelihat jam, yang dilihat adalah kondisi alam. Kalau langit sudah kemerah-merahan, tandanya itu waktu maghrib. Kalau waktu merahnya sudah tenggelam, itu sudah mau masuk waktu isya. Bayangkan coba, kalau kita ngikut waktu seperti itu, alangkah kita ini sering menyia-nyiakan betul perkara sholat. Makanya siapapun yang ingin merapihkan hidupnya, rapihkan urusan sholatnya. Rapihkan. Dari mulai toharahnya, tadi rukun surutnya, pengerjaannya, khusyuknya, tumakninahnya. Yakinlah ketika salam, kita termasuk pribadi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal keburukan. Karena Allah sendiri mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Loh, kalau orang masih udah sholat tapi masih galak, orang sholat berarti masih nggak taat sama suaminya. Orang sholat laki-lakinya masih sering mukul istrinya, itu menunjukkan sholatnya tidak mau membawa perubahan apa-apa. Karena orang sholat sebenarnya kalau sholatnya benar mustahil melakukan keburukan tadi. Karena Allah sudah mengatakan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi jangan sampai ada akhwat yang berbicara itu, Ustaz si fulana itu rajin sholatnya tapi pacarnya jalan terus, dia belum sholat. Belum sholat. Karena sejatinya kalau dia sholat, dia tidak memaknai arti sebuah sholat, itu insya Allah aplikasi hidupnya pasti akan berbanding lurus dengan apa yang dikerjakannya bernama sholat. Maka para akhwat ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya dari peristiwa Adi bin Hatim ini, ana ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memegang teguh yang namanya bisriyah. Bisriyah itu dari kata busro, artinya kabar gembira dari Allah dan Rasulnya. Gimana caranya kita hidup di dunia ini berpegang teguh pada berita gembira yang Allah dan Rasulnya sampaikan? Kalau bukan karena janji Allah dan Rasulnya, kita hidup di dunia ini menyebalkan, serius, menyebalkan. Tapi karena ada janji Allah dan Rasulnya, yakinlah pegang janji Allah Rasulnya. Seperti Muhammad Al-Fatih kuat memegang janji tersebut, seperti Salahuddin kuat memegang janji tersebut, ketika Nabi Nuh kuat memegang janji tersebut, ketika Nabi Ibrahim kuat dipegang janjinya Allah bardan wasalaman, jadi itu api itu dingin dan menyelamatkannya. Kekuatan mengikat janji itulah yang disebut dengan iman. Coba seorang suami kalau tidak mengikat janjinya dengan Allah bahwa suami yang sabar merawat istrinya, anak-anaknya surga baginya, rasanya capek punya istri itu. Serius. Kalau seorang istri tidak memegang janji Allah dan Rasulnya bahwa perempuan yang taat kepada ba'laha, kepada suaminya, itu akan masuk surga dari pintu dimanapun dia kehendaki, rasanya mendingan hidup single daripada hidup bersama sama seorang laki-laki yang menyebalkan. Ya, kalau bukan karena punya anak-anak itu adalah titipan amanah dan itu investasi akhirat buat kita semua, rasanya child free mungkin jadi pilihan banyak orang kan. Tetapi karena Allah dan Rasulnya berjanji, tidak ada satupun kelelahan kecuali Allah akan ganjar pahala. Tidak ada satupun kemaksiatan kecuali Allah akan ancam dengan neraka. Itulah yang menjadikan kita tetap stabil hidup di dunia ini. Kalau bukan karena itu janji-janji Allah itu, Masya Allah. Makanya ada tuh di dalam Al-Quran itu pembahasan ulama ayat-ayat hiburan. Ayat-ayat hiburan. Karena Allah tahu bahwa hidup di dunia itu menyebalkan, melelahkan. Dihibur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Ya innallaha ma'ana, Allah itu bersama kami. Ini kan dialognya Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika diuber-uber oleh musyrikin Quraisy masuk ke dalam satu gua. Abu Bakar As-Siddiq ketakutan ketika melihat mendengar telapak kakinya musyrikin Quraisy sudah dekat ke arah gua. Rasul menenangkan, wala takhaf, wala tahzan, innallaha ma'ana. Enggak usah takut, enggak usah khawatir, Allah bersama kita. Itu juga alasannya kenapa Dr. Ed Al-Qarni menulis sebuah buku tebal judulnya La Tahzan, Innallaha Ma'ana. Sebuah buku yang dicetak dengan berbagai macam bahasa di dunia sampai menjadi buku bestseller. Ini buat teman-teman yang sering banget mengkonsumsi buku-buku self improvement tuh. Beli itu bukunya Dr. Ed Al-Qarni itu. Biar kita bisa enggak dikit-dikit hilang terus. Ya, biar kita tahu betapa Allah mengumpulkan semua hiburan di dalam Al-Quran. Maka alasannya kenapa umat hari ini sering teriak-teriak healing, karena umat belum menikmati ibadah. Belum nikmati ibadah. Enggak kebayang kalau perempuan-perempuan hari ini yang anak di hadapan anak ini hidup di zaman Nabi, teriak-teriak healing kemana? Coba para ummahat perenungkan.
Semua di zaman laki-laki di zaman Nabi itu rata-rata poligami. Jadi statusnya di poligami. Kedua, nggak ada hiburan. Mau ke pantai-pantainya mana? Mau ke air terjun Duber juga nggak ketemu. Mau shopping juga nggak ada. Oase juga oase Fata Morgana. Yang dilihat kayaknya air diloncatin ternyata pasir. Nggak ada hiburannya kemana? Mau shopping atau numpukin keranjang shoppingnya? Nggak ada. Hiburan aja Pak Ustadz, masalah kebeli mah itu menanti. Yang penting masukin aja ke keranjang. Sewedinya sering siapa waktu itu. Coba tuh realnya, mereka nggak ada hiburannya. Ketemu suami digilir ya, Masya Allah. Nabi itu perang 27 kalian, 27 kalian. Nyusun pasukan dikirimkan itu 270 kali. Pertanyaannya berapa kali rapatnya? Berapa kali musyawarahnya? Berapa kali ditinggalkannya? Kalau ditinggalkan hari ini bisa by phone ya, nelpon, video call, Abi kangen, senang. Itu Masya Allah tuh. Setidaknya kerinduannya tadi terobati lah dulu. Coba bayangkan, sekalinya berangkat bukan berangkat kerja teteh. Kalau berangkat kerja tahu yang dihasilkan adalah uang nggak? Mereka berangkatnya berjihad di jalan Allah. Kalau nggak nama yang pulang berarti luka yang pulang. Untungnya kita nggak hidup di zaman itu. Kadang-kadang ada orang yang ngomong, coba kalau saya hidup di zaman Nabi, ya mending kalau jadi Abu Bakar, kalau jadi Abu Jahal. Ya karena nggak gampang itu beriman di awal-awal itu gak gampang. Kita tinggal produknya tinggal udah jadi, udah tinggal diimani, tinggal dikejar lah dulu. Lihat perempuan-perempuan di zaman mereka. Sampai ada seorang sahabiah itu yang mengikat perutnya diganjal bersama Nabi itu dengan bebatuan karena sulit untuk mendapatkan makanan. Nah sekarang perempuan-perempuan bukan sulit mendapatkan makanan, sulit mau makan apa nih hari ini. Istiqoroh dulu untuk menentukan lauk pauk, searching dulu, googling dulu. Sangat jauh urusan dunia kita dengan mereka, tapi mereka bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan janji-janji Allah dan Rasulnya yang kita pegang, janji siapa yang mau kita pegang? Ya, janji siapa yang mau kita pegang? Bukankah Allah sendiri yang mengatakan in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu merasakan kepedihan dalam melakukan ketaatan, jadi istri capek, jadi suami pegel. Sama orang-orang kafir pun sama, yang jadi suami jadi istri itu juga mereka pegel. Kalau kita berjuang berdakwah capek, letih, lelah, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, kata Allah. Jangan kau pernah lemah untuk mengejar kaum-kaum yang durhaka itu, jangan lemah. Karena jika kalian merasakan sedih, mereka pun sama merasakan pedih. Cuma bedanya kita punya harapan di sisi Allah. Kalau nggak punya harapan, letih hidup di dunia ini, nggak ada puasnya. Sering saya singgung-singgung di kalangan ibu-ibu kan, kita lagi panas, doanya pengen hujan. Udah tinggal bagus di Bandung, di puncak, dingin, pengen banget ke pesisir pantai. Berani buktikan plat nomor yang banyak ke Anyer itu plat nomor Bandung, Bogor, F tuh ya, larinya tuh. Bandung nggak betul Bandung? D tuh, F, D tuh ke sana. Saya mikir aja kadang-kadang, yang orang pantai pengen ke gunung, adem kali kalau ke puncak, lihat di puncak. Itu mobil antrian macet itu, hiburan yang nggak seberapa, babak belurnya luar biasa. Ya, panjang itu. Yang dari puncak turun tuh ke Anyer, ke pantai gitu. Begitulah dunia. Yang dari gunung pengen ke pesisir, yang ke pesisir pengen ke gunung. Musim hujan mintanya pengen panas, giliran panas pengen musim hujan. Lagi sibuk, ipru banyak order, ya Allah pengen libur. Nggak ada customer, nggak ada konsumen, pengen ada konsumen. Apa sih ini? Berarti kan dari sini saja kita belajar bahwa ternyata bahagia di dunia itu bukan ketika kita memiliki segala-galanya. Bahagia di dunia itu ketika kita mampu mensyukuri yang sudah kita miliki hari ini. Musim hujan alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Musim panas alhamdulillah bisa melakukan aktivitas. Tinggal di pesisir pantai ya alhamdulillah. Tinggal di gunung ya alhamdulillah. Selagi kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selamanya kita akan dicekik dan dibelenggu oleh yang namanya dunia. Demi Allah, para akhwat, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu, kata para alim ulama termasuk Imam Zarruji mengatakan, dunia itu adalah sesuai dengan namanya. Dana itu artinya rendah, hina. Dunia itu memang namanya hina. Dunia itu kata para alim ulama disifati dengan 4 hal. Nih dunia nih, bahaya dunia nih. Pertama, ketika orang
jatuh cinta dengan dunia. Sifat dunia itu ya tiga. Al-haqirah, haqirah itu hina. Dunia itu qalilah, dunia itu sedikit. Ya. Dunia itu faniyah, dunia itu fana, sebentar doang. Walau dunia itu dibungkus dengan dua hal yang menarik, hijau dan manis. Kata Rasulullah, hijau dan manis. Manis dunia, hijau dunia. Siapa yang tidak tertarik dengan warna hijau? Semua orang senang duduk di kebun, melihat pemandangan view yang bagus berwarna hijau. Hampir setiap orang suka sama yang manis-manis. Ya, sampai dibuat slogan kalau buka puasa tuh jangan buka sama yang manis-manis katanya, tapi buka yang setia katanya. Yang setia sudah pasti manis apa ya? Masya Allah gitu, karena yang manis belum tentu setia katanya. Bukan demikian. Kita lupa bahwa Allah menyimbolkan bahwa dunia itu manis, karena puncak manis itu ketir sebenarnya pahit. Sebagaimana puncaknya warna hijau itu akan menguning kemudian dia berguguran. Artinya dua hal ini gak ada yang abadi. Tapi tertipu tuh dengan dunia. Kalau kita hari ini galau gara-gara dunia, ingat hadis Rasulullah, kamathali ahadikum, seperti seorang di antara kalian yang mencelupkan jari jemarinya tuh ke samudra, kemudian falyanzur bima tarji, lihat apa yang netes, itu dunia. Sedangkan nikmat akhirat adalah seperti samudra yang tak bertepi gitu. Selagi hidup kita, para akhwat ummahat, ketika ditimpa kesedihan, kita nggak ngukurnya akhirat, capek hidup ini, capek. Ingat ketika Rasulullah dirundung permasalahan yang begitu banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah dalam surah Wadduha. Jadi teman-teman kalau galau, healingnya, self improvementnya nih, buka surah Duha, dibaca, ngerti tafsirnya, direnungi. Kenapa pas Rasulullah galau turun surah Duha? Gak mungkin gak ada sebab, gak ada akibat. Gak mungkin gak ada hikmahnya. Wah, Rasulullah aja pernah galau, tetapi kegalauan Nabi beda sama kita. Kalau kita kan galaunya karena dunia, tapi galaunya Nabi itu turun surah Ad-Duha itu asbabun nuzulnya, salah satu diantaranya Nabi ketika itu cut wahyu antara Nabi dengan Allah. Jadi biasanya turun wahyu, tiba-tiba sesaat berhenti turun wahyu. Nabi biasanya tahajud, Nabi nggak tahajud. Maka ketika itu orang-orang musyrikin Quraisy mengolok-olok Rasulullah karena posisinya berada di Makkah nih. Ya Muhammad, ditinggalin Tuhannya. Dari mana musyrikin Quraisy tahu kalau Nabi Muhammad sedang putus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena hampir sepanjang malam Walid bin Mughirah dan Abu Jahal itu giliran untuk mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan Rasulullah SAW. Giliran dia berteriak pada orang-orang, jangan dengarkan Muhammad baca Al-Qur'an, tapi sendirinya dia mengendap-endap nguping gitu. Sambil ngomong, ini memang bukan buatan Muhammad ini mah. Ini indah banget nih. Abu Jahal bisa menikmati Al-Quran, kenapa kita nggak bisa menikmati Al-Quran ya? Ada dengar Al-Quran, ada yang baca zikir aja ada yang keganggu bang. Ada orang baca zikir aja ada yang keganggu gitu. Kan aneh, dan dia Muslim. Kan lucu. Kalau dia dengar adzan, dengar zikir, dengar lantunan Al-Quran, dia terganggu. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, itu orang kafir, itu bisa menikmati bacaan Al-Quran walau kesombongannya tidak mau mengakui keimanannya. Kok kita yang ngaku muslim, ada oknum ngaku muslim, keganggu dengan zikir, kira-kira gimana ya? Apa casingnya doang apa gimana kan? Ini kan bahaya nih. Kalau sampai dibahas statement itu nggak remeh, ini urusan akidah, ini urusan tauhid. Walid bin Mughirah menikmati, makanya ketika Muhammad kok nggak bangun-bangun tahajud, mereka tahu. Karena sepanjang malam mereka bergiliran untuk mendengarkan itu bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Diledek Nabi Muhammad ketika itu down luar biasa. Rasulullah ngerasa jatuh, ngerasa nggak ada tempat bersandar, turunlah surah Ad-Duha. Kata Allah Subhanahu wa taala, bantuan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pertama disebutkan wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuh, baru di ayat yang ketiga keempat udah dibukain. Pertama Allah berjanji dengan kalimat wadduha, demi waktu duha. Kenapa Allah menghibur Rasulullah dengan kalimat wadduha? Karena maaf, orang yang sedih berlarut-larut itu biasanya tidak pernah bisa menikmati sang fajar. Karena orang yang berlarut-larut dalam kesedihan itu lebih menikmati masa senja. Betul nggak? Lebih menikmati waktu senja. Sore di Anyer, temani kopi espresso, ngeliat matahari tenggelam. Persis kayak orang Majusi, tau nggak? Istri orang Majusi kan nyembahnya api itu ya. Itu menyembahnya matahari tenggelam.
Ya, kemudian curhat tuh dengan hashtag tulisan-tulisan captionnya kan gitu. Ya senja mengajarkan kamu kayak senja, bahagia kamu tak abadi. Terus gitu. Apa sih gitu? Masya Allah. Tuh berbeda. Tapi karena orang yang tenggelam dalam kesedihan mesti malamnya begadang. Nggak ada orang sedih badai saya langsung tidur. Nggak ada. Orang yang dalam putih kesedihan mesti waktu tidurnya over nanti. Nggak tidur badai saya. Jadi nggak bisa nikmati waktu duha. Tetapi surah Ad-Duha diturunkan untuk menghibur Rasulullah waktu duha bangun. Ketika kamu bangun, sholat subuh kemudian menatap sang fajar naik ke atas waktu duha. Bukankah itu kesempatan yang Allah berikan agar kamu perbaiki kehidupan ini? Sang fajar, bukan sad boy ya, bukan ya. Ya, jadi ngelihat sang fajar naik ke atas, kita masya Allah wadduha walaili idza saja. Kalimat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Rabbmu tidak akan sekali-kali meninggalkan. Jadi yang membuat kita happy, orang lain boleh ninggalin kita, tapi Allah nggak boleh ninggalin kita. Kita boleh putus kecewa sama manusia, tapi kita nggak boleh kecewa dan putus asa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang sudah mengaitkan dirinya dengan Allah, apa yang perlu dikhawatirkan dengan apa yang ada di tangan manusia? Dia sudah punya backingan Rob dia manusia, tenang hidupnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat, akhirat lebih utama. Jangan sedihmu tentang dunia menenggelamkanmu, melupakan urusan akhirat. Sesakit apapun kita di dunia masih ada batasnya. Sebagaimana bahagia apapun kita di dunia pasti ada ujungnya. Tetapi kamu udah ngingat akhirat abadan, abadi di sana. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mau mengorbankan sesuatu yang fana untuk sesuatu yang abadi di akhiratnya. Udah betul. Dan itulah yang dilakukan para sahabat, sahabiah, mikirnya ke sana, akhirat. Karena kalau nggak mikirin akhirat, pegel hidup di dunia nih. Insya Allah saya mau udah hijrah, udah sholat, jodoh itu sulit banget nih. Itu mah yang aurat acak-acakan gampang banget ya. Pas saya bawa ya Allah. Ya, ingat loh. Jaminannya itu ketika kita hijrah itu bukan berarti jalan kita lebih mulus, bukan. Ya, orang yang hijrah itu teman-teman salah kalau antum berpikir kalau udah ngaji pakai pakaiannya lebih syar'i lagi, duduk rajin pengajian, sholat 5 waktu, bukan berarti jalannya lurus. Kayak foto model yang jalan di catwalk gitu ya, di karpet merah ditaburin bunga gitu, enggak. Jalan inilah jalan menjadikan Nabi Ibrahim dilempar di api. Jalan inilah yang menjadikan Nabi Yusuf terpenjara walau dia tidak bersalah. Jalan inilah yang menjadikan Nabi dan para sahabat sampai ngomong gini, mata nasrullah, kapan pertolongan ini datang? Al-Inna nasrullah qarib. Pada pertolongan Allah begitu amat sangat dekat. Masya Allah, luar biasa. Jalan inilah jalan kalau ini orang yang pengecut, maka dia akan menjadi pengecut. Kalau dia orang yang sama satu, kalau orang dia yang lelah, dia juga mati, nggak kuat ya. Maka ini satu. Turunin aja, Bin. Turunin aja biar berdoa kan. Potong aja, Kang. Jadi para akhwat dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah, karena Allah pun tidak menginginkan kita itu sedih, nggak boleh. Sedih boleh, tapi tenggelam dalam kesedihan itu hal yang tidak diperbolehkan. Walau yang namanya kursi kesedihan ini, setiap manusia pasti mendudukinya. Siapa? Nabi aja pernah duduk kok di kursi tersebut. Kenapa Allah tidak ingin melihat hambanya berlarut-larut dalam kesedihan? Karena kesedihan itu merusak ruh dan merusak jasad. Serius, orang yang kalau sudah diliputi penyakit yang namanya kesedihan, belum move on, atau overthinking, atau apalah namanya, mesti dia akan berefeknya itu akan merusak ke fisik dia dan ruh dia. Ruh itu dialami serta Ibunda Maryam. Ketika Ibunda Maryam itu dititipkan oleh Allah, kemudian janin di dalam perutnya, padahal tidak ada satupun laki-laki yang menyentuh tubuhnya. Apa Nabi Ibunda Maryam bilang apa? Kata Ibunda Maryam, ya Allah, mati lebih aku sukai daripada diuji seperti ini. Itu Ibunda Maryam, cewek pilihan. Wastafaki wa tahharaki ala nisa'il alamin. Dijaga sama Allah.
Kalau Ibunda Maryam aja dijaga sama Allah, didatangi cowok ganteng itu ketakutan. Teteh-teteh jangan sekali-kali ngerasa sudah kuat imannya kalau ngeliat cowok ganteng tuh pengennya ngedakwahin. Jangan. Gimana Ustaz yang ngeliat cowok ganteng tuh giroh saya berdakwah tuh tinggi Ustaz. Wah, luar biasa. Hati-hati, Ibunda Maryam itu terjaga, didatangi malaikat Jibril dalam wujud laki-laki, ketakutan Ibunda Maryam. Nabi Yusuf itu nabi, digoda Zulaiha ketakutan. Kita jangan ngelihat cewek cantik dikit belum ngaji itu pengennya ngedakwahin Ustaz. Soalnya ngelihat cewek cantik belum soleha tuh kayak sejadah, pengen beribadah di atasnya. Wih, ada tuh ikhwan kocak ngomongnya kayak gitu. Maka hati-hati ya, hati-hati. Ibunda Maryam itu sampai ngerasa tertekan loh. 2. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Sampai buta ketika kesedihan itu tiba. Artinya sedih itu bisa merusak fisik, merusak ruh. Makanya nggak boleh kita tenggelam dalam kesedihan. Nggak boleh. Allah saja menghibur Rasulullah 1 tahun atau 2 tahun setelah peristiwa meninggalnya istrinya dan meninggalnya pamannya Abu Thalib. Dibawa kemana? Dibawa ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj. Itu healingnya Nabi. Healingnya Nabi itu melihat orang-orang disiksa di neraka. Itu healingnya Nabi. Makanya kalau kita udah ngerasa sehancur-hancurnya dunia tidak berpihak dengan aku, kebahagiaan selalu berkhianat dengan aku, ingat-ingat urusan akhirat. Karena agenda utama kita lebih banyak ingat dunia, makanya wajar generasi Z hari ini nih adalah generasi yang terkenal dengan rapuhnya. Dibentak dikit butuh terapi, butuh psikiater lah, mental aku terganggu lah dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa cita-cita akhiratnya lemah. Cita-cita akhiratnya lemah. Makanya kita pegang tuh janji Allah Subhanahu wa taala bahwa jika kamu merasakan kepedihan, kata Allah dalam surah Al-Imran, An-Nisa, mereka pun sama merasakan kepedihan. Cuma bedanya kepedihan kita ada ujungnya Allah. Mereka nggak punya itu semuanya. Mereka nggak semua. Itulah alasannya kenapa istri Nabi tidak ada satupun yang mau minta dicerai sama Nabi. Walau kalau ngomong sulit, hidup mereka sulit. Makanya aneh kalau ingin menjadi Khadijah tapi nggak mau hidupnya sulit. Karena Khadijah itu diangkat oleh Allah karena paling sulit hidupnya. 3 wanita pemimpin surga: Khadijah, Fatimah, 4. Kemudian Ibunda Maryam, Asiyah imra'atu Fir'aun. Bukankah 4-4-nya ini tidak disebutkan gara-gara cantiknya? 4 wanita pemimpin surga dengan secantik luar biasa, kan nggak ada di situ. 4-4-nya ini disebutkan karena pengorbanan dan rasa sakitnya. Khadijah itu dinikahi Nabi usia 40 tahun. Syarifah, Sayyidah, Jamilah, cantik luar biasa. Tuh waiting list tuh yang pengen menikahi Ibunda Khadijah tuh para pengusaha, tapi jatuh cintanya dengan salah satu karyawan yang bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, cantik, hilang, usia 65 tahun dipangku sama Rasulullah, giginya sudah banyak yang tanggal, kulitnya keriput, wanita 65 tahun. Hartanya habis, bahkan pernah ketika diboikot sama Nabi, wanita cantik dan mulia ini pernah makan rumputan bersama Nabi. Pecah bibir-bibir Nabi di sini makan rumputan. Siap wanita kayak gini sekarang. Mulah aku, orang sanggup gitu meninggalin mana? Nggak serius, rumputan namanya itu Ibunda Khadijah yang tadinya gaya hidupnya sultan gitu bahayanya. Gambarnya itu gaya hidup sultan, nikah sama seorang suami Nabi, hidupnya sangat-sangat terpuruk gitu. Ini mah kadang-kadang perempuan hari ini sultan bukan cantik, enggak lah, lebih ngedekati enggak cantik lah lebih. Itu guayanya luar biasa ketika dipilih untuk menemani perjuangan ini. Selagi suami itu lelahnya bukan dalam rangka bermaksiat pada Allah, temani dia. Karena surganya ada, surga antum ada di suami kan gitu. Kemudian Fatimah. Kenapa Fatimah juga disebut oleh Rasulullah sebagai pemimpin wanita di surga? Sebab hidupnya melarat, sengsara. Lihat ketika Ibunda Fatimah mengadu kepada Rasulullah, tangannya pecah-pecah karena membantu Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu pernah dicari sama Rasulullah, ternyata Ali bin Abi Thalib nggak ada. Di mana? Lagi kerja. Kerjanya Ali bin Abi Thalib itu ngambilin air, dibayar setiap timba airnya dengan beberapa butir kurma oleh orang Yahudi. Sambil ngasih makan Hasan Hussein, itu cucunya Nabi. Maka ketika Nabi melihat Nabi sedih, melihatnya Nabi, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib bergegas ingin pulang ketika sudah mendapatkan beberapa butir kurma. Kenapa engkau buru-buru pulang ya Ali? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Karena Fatimah di rumah juga belum makan ya Rasulullah. Itu Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, luar biasa bandingkan dengan kita. Kemudian ada Maryam tadi yang hidupnya Masya Allah difitnah luar biasa,
Bukankah tidak ada hal yang paling menyakitkan dalam diri seorang wanita kecuali ucapan? Wanita mampu tangguh, ia cari nafkah, ia dia ngurusin anak kan gitu. Bahkan single parent pun dia sanggup dia lalui, tapi tidak ketika mendapatkan cemooh dan celaan. Hancur sejati-jatinya. Kayak ibu-ibu udah sibuk beres-beres rumah, anaknya 30 misalkan gitu ya. Terus suami pulang dengan entengnya ngomong kayak gini, kamu sehari ini ngapain aja sih? Kok rumah acak-acakan? Itu kalau ada QB-nya, keluar QB-nya itu bang. Hah? Ngapain? Anak banyak, acak-acakan itu diberesin, dia acak-acakin lagi, kamu ngapain bilang? Ya Allah, Ibunda Maryam sampai dibilang gini, tuh lihat tuh, Maryam itu padahal bapak ibunya bukan pezina ya, kok dia dihamil di luar nikah? Ngedon Ibunda Maryam digituin. Padahal selama ini jangankan ada laki-laki yang menyentuh tubuhnya, beliau jaga betul di mihrab cintanya bersama Allah. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wanita baik-baik, kalau diomongin keburukan langsung ngedon. Sekarang betapa wanita yang sudah jelas-jelas MBA ini merek BSc dan diomongin jawabnya apa? Emang gua doang yang hamil di luar nikah? Tangga sebelah aja ada? Kan gitu jawabannya. Biasa, tapi kalau wanita suci, wanita terjaga, ketika disematkan kata-kata keburukan itu ngedon. Terasa di hati ini. Itulah Ibunda Maryam. Sampai Ibunda Maryam cuma dibilangin gini doang, padahal bapak ibunya bukan pezinah ya. Kenapa Maryam sampai segitunya itu buat ngedon beliau. Dan yang terakhir adalah Asia, imra'ata Fir'aun, wanita yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika orang lain diburu oleh Fir'aun gara-gara beriman kepada Nabi Musa, ternyata istrinya sendiri beriman. Antum tahu apa yang dilakukan Fir'aun kepada istrinya ini? Istrinya disalib hidup-hidup. Sampai ketika diterik matahari panas, dalam satu penjelasan disebutkan Allah membukakan pintu langit hingga Allah memberikan kesempatan untuk Ibunda Asia untuk melihat rumahnya di surga. Dia berikan dalam Al-Quran. Kemudian beliau tersenyum. Firaun pun keluar bingung nih, kenapa orang disalib kok nambah tersenyum bahagia sampai mati dalam salibnya. Masya Allah, luar biasa. Sumayyah, salah satu nama wanita yang anak sematkan kepada putri anak. Sebagai wanita yang pertama kali netes darahnya meninggal dunia karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pertama kali. Sebagai seorang wanita yang beriman kepada Allah, stratanya budak. Padahal cuma ngomong saya beriman kepada Lata dan Uzza, selesai urusannya. Tapi tidak dengan Sumayyah. Sumayyah tetap kekeh bertahan dengan keimanannya, walau harus melepaskan dan merelakan orang-orang musyrikin Quraisy merobek kemaluan hingga ke perutnya. Tombak sama tombak. Tetap ahadun ahad, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya Yasar atau Yasir sampai disalib hidup-hidup sampai meninggal dunia. Tetapi ketika Ammar bin Yasir datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, "Basyir, bergembiralah, karena sejatinya bapak dan ibumu menunggu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala." Mereka bergembira. Masya Allah, luar biasa. Artinya, kalau kita paham bahwa hidup ini penuh dengan ujian, terus kita nggak memegang teguh janji Allah dan Rasulnya, capek, kita akan kecewa pasti. Ya, megang janji suami banyak bohongnya, janji teman bestie juga kadang nongol. Tapi kalau yang antum pegang dan kita pegang janji Allah dan Rasulnya, kita nggak akan pernah kecewa. Nggak akan pernah kecewa. Tetap berpegang teguh pada janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwa semua letih ini ada jazanya. Semua ada sekarang orang-orang yang ingin menghancurkan keyakinan tersebut, orang-orang orientalis dan orang-orang ateis. Dia bilang kayak gini, emang yakin surga itu nggak ada? Kalau nanti kamu mati surga nggak ada gimana? Kamu sudah taat, sudah letih, sudah lelah, sudah menjaga kehormatan, nggak happy fun di dunia, tiba-tiba mati nggak ada surga gimana coba? Dijawab oleh seorang cendekiawan dengan jawaban yang sangat indah. Setidaknya kalau nanti surga itu nggak ada ketika saya meninggal dunia, tidak lebih buruk daripada kondisimu ketika surga itu memang ada. Bisa dipahami kalimatnya? Oke. Jadi kalau seandainya nanti surga itu memang tidak ada, tidak lebih buruk daripada keadaanmu ketika surga itu memang ada. Surga tidak ada kesia-siaan, ya? Tidak ada kesia-siaan, letih kita, lelah kita, ibadah kita yakinkan bahwa itu bermuara pada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan itu yang dipegang, lantas janji apa? Bukankah itu yang menguatkan para sahabat di perang Khandaq? Ketika perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menang aja belum, tapi Rasul sudah mengatakan bahwa kerajaan itu nanti akan ditaklukkan, San'a Yaman akan ditaklukkan, tempat ini akan ditaklukkan, tempat itu akan ditaklukkan. Para sahabat bingung, perang ini aja belum tentu menang, tapi Rasul sudah menggambarkan kemenangan besar di masa yang akan datang.
Itu motivasi buat kita. Jadi nggak ada di dalam agama kita itu yang mengajarkan pesimis dalam hidup. Optimis yang diajarkan. Selalu optimisme. Nggak ada. Makanya Allah selalu mengatakan wala tayasu birahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Karena sebenarnya gerbang persahabatan kita dengan setan itu gerbangnya bernama keputusasaan. Kalau sudah orang putus asa dengan rahmat Allah, kelar sudah. Kelar, dia sudah berniaga dengan setan. Nauzubillah min dzalik. Seletih apapun, selelah apapun, sejelek apapun kita melakukan dosa, nggak boleh kita putus asa. Saya sampaikan, ada satu sahabat itu namanya Abu Mihjan. Abu Mihjan itu hobinya kalau bahasa anak-anak 90-an bahasanya nokip gitu Pak. Apa mabok gitu, mabok gitu. Abok ya. Suatu ketika, ini contoh dari sini kita belajar, dan para akhwat ummahat dan ikhwan juga bisa belajar dari kisah Abu Mihjan. Abu Mihjan itu hidupnya panjang. Di zaman Nabi saja sudah 2 kali dicambuk sama Nabi gara-gara mabok. Padahal Nabi yang mendidik, Al-Quran turun kelihatan, mukjizatnya dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekeh aja tetap hobinya minum khamr. Ketika Umar bin Khattab memimpin, gubernurnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas organisir para sahabat untuk berperang, ada sahabat yang belum perang mabok duluan. Mungkin kalau kayak anak-anak sekolah hari ini gitu, mau tawuran gitu ya, mau tawuran, nokip dulu biar agak berani lah gitu. Mabok dulu tuh, ketahuan sama Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika itu kena wabah campak atau bisul, sehingga beliau tidak ikut berperang. Akhirnya keluarkan orang-orang yang bermaksiat, karena satu orang yang bermaksiat itu bisa merusak barisan kaum muslimin. Dikeluarkan, dibelenggu, diikat rantai kakinya, nangis sesenggukan di pojok penjara. Ketika Salma ini seorang wanita, istrinya, salah satu istri Sa'ad bin Abi Waqqas lewat, melihat ada sahabat yang sedang nangis, ditanya, "Di mana tadi? Kenapa engkau menangis?" "Ya Allah, gara-gara maksiat saya, cita-cita saya di depan mata terhalang. Saya ingin mati syahid di jalan Allah, terhalang gara-gara kemaksiatanku, ya Allah, ya Rabb. Andai saya diberikan kesempatan," kata orang tersebut, kata Abu Mihjan itu, "saya ingin membela agama Allah di detik-detik terakhir ini. Jika saya mati, itulah yang aku inginkan. Namun jika saya masih hidup, saya akan kembali dan saya akan merantai kakiku sendiri." Melihat tangisan meringik seorang mujahid yang ketika kaum muslimin ketika itu perang dalam kondisi terdengar kekalahannya, maka merengek-rengek, Salma tidak kuasa untuk menahan hatinya. Maka Salma pun memberikan kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas, peralatannya, kemudian Abu Mihjan mengikat kepalanya, imahnya hanya sebatas matanya, turun memutar keadaan kaum muslimin. Kaget ada seorang laki-laki yang tertutup wajahnya berperang habis-habisan. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas pun dari kejauhan melihat, ini kok saya kenal gaya bertarungnya ini. Ini kuda juga kuda saya yang dipakai ini. Siapa ini orang ini nih? Sampai akhirnya sudah selesai peperangan, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kemudian Abu Mihjan pun masuk ke dalam penjara lagi dan mengikatkannya. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah feeling Abu Mihjan ini. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun mendatangi penjaranya Abu Mihjan, kemudian melepaskan rantainya seraya berkata, "Ya Abu Mihjan, wahai Abu Mihjan, saya lepaskan belenggu ini. Selamanya saya tidak akan pernah memenjarakanmu." Tiba-tiba Abu Mihjan dengan suara lantang yang mengatakan, "Ya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan saya pun berjanji, saya tidak akan pernah menyentuh khamr untuk selama-lamanya." Dan itulah taubatan nasuhannya dari seorang Abu Mihjan. Bukankah dari sini kita belajar, para akhwat? Kita mau ngalahin Abu Bakar, mustahil deh kayaknya. Mau ngegeser Umar, gak mampu kita. Mau sodakoh kita ngalahin Abdurrahman bin Auf, gak mungkin kita. Tapi dari Abu Mihjan kita belajar, kalau kita tidak bisa mengalahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi belajarlah dari pendosa untuk mendapatkan pertaubatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, antum ngaji, melakukan kemaksiatan lagi, anak dakwah seperti ini, jatuh dalam kemaksiatan, terus bangkit lagi, bangun lagi, jangan putus asa. Jangan sampai ada perasaan di dalam hati, aku kotor, aku nggak layak untuk berkumpul dengan orang-orang baik. Terus masih gini Ustaz, yang maksiatnya masih banyak, terus bangkit lagi. Belajar dari Abu Mihjan, karena kita nggak pernah tahu pertobatan kita di waktu yang mana. Daripada kita berputus asa, kemudian dengan mengatakan, kayaknya Allah nggak ngampuni aku lagi lah. Di saat itu Allah cabut kita pulang, Allah cabut kita, nyawa kita, ruh kita dari jasad kita. Di saat sesal tidak bisa mengembalikan keadaan, itulah yang paling ditakuti. Maka para akhwat, ummahat dan para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup Abu Mihjan jadi pelajaran. Lagi lemes tah kita, lagi lelah, lagi down, lagi futur, ingat-ingat kisah ini. Kalau saya belajar untuk mengalahkan Abu Bakar, saya tidak mungkin mengalahkannya.
Tapi kalau saya belajar dari Abu Mihjan, saya bisa belajar. Kalau saya tidak bisa berebut surga dengan orang-orang yang taat, saya juga bisa merebutkan surga dengan para maksiat untuk mendapatkan pertaubatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 bukti janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi janji itulah yang harus kita pegang agar kelak ketika gundah gulana menyapa kita, kesedihan datang menerpa kita, kita buru-buru mengingat bahwa satu, Allah hanya tidak bisa melakukan satu hal. Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Rasul hanya tidak bisa melakukan satu hal. Rasul tidak mungkin menyelisih janjinya. Itulah suara lantang yang diucapkan Muhammad Al-Fatih di abad ke-9, berdiri dengan kokoh 800 tahun lamanya. Janji itu dipegang dengan kokoh 800 tahun lamanya. Seorang Muhammad Al-Fatih turun-menurun diwasiatkan untuk membuktikan nubuwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika posisi Muhammad Al-Fatih masuk ke gerbang Konstanti, dengan gagahnya Muhammad Al-Fatih mengatakan, nabiku bukan seorang pendusta. Bukti, latuftahanna Konstantiniyah, akan dibebaskan Konstanti dengan sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik prajurit. Hadis itu terbukti ketika Muhammad Al-Fatih menginjakkan kakinya di Konstanti. Pertanyaannya, siapa yang ingin menjadi Muhammad Al-Fatih berikutnya? Atau siapakah orang yang meneruskan estafet janji Allah ini sampai kepada orang? Kenapa antum hari ini mendapatkan, kenapa Palestina masih berada di genggaman orang Yahudi? Itu satu, kalau Yahudi sudah bisa direbut kembali Palestina itu menunjukkan semua janji itu sudah tertunaikan. Mudah bagi Allah untuk memenangkan. Tapi kenapa Allah sisakan? Allah pengen melihat siapa di antara kita yang jujur ingin memperjuangkan agamanya. Dilihat dari situ. Kalau sudah terlihat dari situ, berani kembali ada seorang anak muda yang berani mengatakan kalimat seperti yang dikatakan Muhammad Al-Fatih, seperti kokohnya pendirian Salahuddin di abad ke-6 atau abad ke-5, seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana mungkin kalau Muhammad Al-Fatih anak sultan, Salahuddin Al-Ayyubi bahkan anak yang tidak diinginkan ketika lahir. Awalnya bapaknya bercita-cita, saya tidak mau menikahi perempuan kecuali yang mampu melahirkan seorang mujahid. Ibunya pun bercita-cita hal sama. Tapi himpitnya kehidupan menjadikan mereka ragu terhadap anak tersebut. Tapi ada seorang saudaranya yang bilang, hei jangan gitu. Boleh jadi loh dari anak ini kebesaran itu akan lahir. Dan nyatanya bukan anak siapa-siapa. Muhammad Al-Fatih anak sultan, Salahuddin bukan anak siapa-siapa. Seorang yang dipandang sebelah mata karena paman yang memiliki posisi terus sampai akhirnya dengan izin Allah, dialah pembuka Salahuddin Al-Ayyubi. Salah artinya memperbaiki, ad-din arti agama. Dialah yang dipilih oleh Allah untuk memperbaiki agama tersebut. Bukan mustahil. Walau jarak jauh antara Palestina, Gaza itu dengan kaum muslimin sampai dibentengin Mesir, dan Mesir ketika itu orang Syiah yang berkuasa, tapi dengan izin Allah semuanya bisa ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka janji-janji inilah yang harusnya dipegang oleh generasi muda hari ini. Kalau janji-janji ini disia-siakan, kita sudah lagi tidak percaya dengan Allah, kita sudah tidak percaya dengan nubuah. Terus janji siapa yang kita pegang untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia atau di akhirat nanti? Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jika memang tidak dipilih untuk menjadi Muhammad Al-Fatih dan Salahuddinnya, ya Allah pilihlah kami adalah orang yang terlibat untuk melahirkannya kembali. Amin Allahumma amin. Itu saja teman-teman para ikhwan dan akhwat yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Fadhil, kalau ada pertanyaan